Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Rahmianti dari kelas PTBA dengan mata kuliah Praktik Ilmu Ukur Tanah. Akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari hasil atau pengukuran dengan alat total station. Untuk penjelasannya sesudah ini. Terima kasih. Dari alat total station ini akan ada dua data, yaitu data mentah dan juga data jadi. Untuk pengukurannya, kita mengukur atau mempetakan gedung FPTK, gedung A. Nah, untuk gambarnya, untuk sketsa akan seperti ini. Nah, ini dia denah atau tampak atas dari gedung FPTK A. Dan juga garis orange ini, yaitu situasi dari sekitaran gedung A ini. Untuk pengolahan data, data akan diambil terlebih dahulu dari alat total station menggunakan flash disk, lalu akan diolah atau diambil datanya dari aplikasi Topcon. Nah, untuk pengambilan datanya menggunakan flash disk akan ditunjukkan pada video berikut ini. Nah, data yang diambil ada dua data, yaitu data jadi berupa data PNT ini, dan satu lagi ada data yang perlu pengolahan, yaitu data raw ini. Nah, kita akan coba mengambil data yang perlu diolah atau data raw ini. Data raw ini akan dipindahkan pada aplikasi Topcon. Nah, ini dia aplikasinya. Karena sebelumnya ada data, kita hapus terlebih dahulu. Nah, berikut aplikasi Topcon yang masih kosong. Aplikasi Topcon ini akan digunakan untuk memindahkan data. Nah, ini dia datanya. Tinggal di drag dan dimasukkan kepada aplikasi Topcon. Kita pindahkan pada TSOBS ini. Nah, datanya akan berupa seperti ini. Untuk memindahkan atau diolah pada Excel, tinggal kita ctrl-A. Nah, akan muncul data-data yang banyak ini. Lalu kita ctrl-A lagi. Lalu ctrl-C dan dimasukkan pada Excel. Datanya akan menjadi seperti ini. Dan ini ada data berupa tinggi alat dan lain-lainnya. Data dari total station akan ada sudut horizontal, vertikal, dan juga SD.
dari data tadi tinggal kita pindahkan. Nah, data ini yang telah kita pindahkan dari aplikasi Topcon, tinggal kita masukkan untuk diolah datanya. Nah, masukkan bacaan rambunya seperti sudut horizontal dan juga vertikal, lalu ada jarak miring atau SD. Untuk tinggi alat pun dimasukkan. Untuk pengolahan datanya, sudut horizontal dan juga vertikal tidak perlu kita olah lagi. Untuk bacaan rambu seperti sudut horizontal dan vertikal tidak perlu kita olah lagi karena sudah berupa bacaan sudut. Setelah dari sini kita akan mengolahnya atau mencari sudut beta. Nah, ini dia untuk pengolahannya. Nah, dari sini masih ada koreksi atau selisih dari sudut beta ini dengan nilai negatif 1,3. Nah, dari sini dibagi kepada nilai-nilai beta koreksi sehingga mendapatkan sudut yang dibutuhkan seperti yang telah ditentukan. Lalu ada sudut alfa. Sudut alfa ini merupakan jarak dari utara atau titik 0 ke titik selanjutnya. Nah, dari sini juga ada pengolahan I, yaitu dengan rumus 90 dikurangi vertikal. Nah, ini dia rumusnya. Lalu untuk nilai radian ini, karena Excel tidak dapat membaca sudut, maka kita ada pengolahannya lagi. Lalu untuk jarak miring ini sudah ada dari aplikasi atau yang sudah kita pindahkan dari aplikasi tadi. Lalu mengolah HD atau dengan rumus SD dikali cos I. Nah, HD ini merupakan jarak, lalu dari sini kita rata-ratakan. Untuk dirata-ratakannya seperti ini rumusnya. Lalu juga pengolahan VD atau vertical distance menggunakan sin. Nah, untuk delta X, delta Y, dan juga delta Z merupakan pengolahan yang dengan hasil akhirnya berupa output koordinat X, Y, Z seperti ini. Nah, ini dia hasil akhir yang kita butuhkan untuk diplot pada Civil 3D. Lalu setelah ini yang kita olah tadi merupakan pengolahan data poligon tertutup yang nantinya akan menjadi seperti ini. Untuk poligon akan menjadi garis putih yang ada di sebelah sini. Kita akan coba plot ulang. Diplot menggunakan pengolahan 3D poly ini. Setter LV. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini dia poligon tertutup. Nah, setelah ini akan ada pengolahan situasi atau plot pencar. Nah, untuk pengolahannya masih sama seperti yang sebelumnya. Namun, dari pengembangan untuk pengolahan data poligon yang sebelumnya dimasukkan kepada sebelah sini. Nah, yang oranye ini merupakan pengolahan poligon yang sebelumnya. Lalu data-data untuk situasi atau plot pencar dimasukkan dan juga pengolahannya masih sama seperti sebelumnya. Hasil akhirnya pun sama, yaitu untuk plot 3D poly ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita coba. Nah, akan menjadi seperti ini. Coba kita ulang lagi ya. di polynya kita kopikan. Nah, akan keluar seperti ini. Tinggal kita gunakan polyline untuk membentuk peta atau tampak atas dari gedung FPTKA. Hasilnya akan menjadi seperti
ini, namun tanpa kontur. Untuk mendapatkan titik-titik X atau ini dia nih, titik-titik X ini kita menggunakan koordinat yang dirubah menjadi txt. Seperti koordinat X, Y, Z ini kita pindahkan pada Excel baru, lalu juga untuk nama-nama targetnya pun kita pindahkan, lalu ditambahkan poin 1 dan seterusnya, dan dijadikan file txt ataupun csv. Untuk file txt nya akan berupa seperti ini. Nah, ini akan kita import pada Civil 3D dengan cara seperti ini. Import point, lalu pilih file yang tadi kita butuhkan atau file txt nya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah checklist. Kadang data yang dimasukkan akan tidak masuk atau tidak checklist seperti ini. Lalu pilih PNZD, kita OK. Nah, untuk poin-poin ini harus pas dengan plotting sebelumnya, yaitu plottingan 3D poly kita. Ini tinggal kita gambar si gedungnya, lalu kita akan mengeluarkan kontur pada tampak atas atau denah gedung ini dengan cara tool space, atau jika tidak ada fitur tool space ini bisa langsung ketik saja tool space. Nah, ada di sini surface, klik kanan, create surface, lalu di sini kita bisa masukkan juga namanya, tapi sekarang tidak usah, oke saja. Nah, dari sini lalu definition ke point group, klik kanan, lalu point group, lalu all point, klik apply. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, namun kontur intervalnya masih jarang. Kita bisa edit menggunakan klik bagian konturnya, lalu klik kanan, lalu klik kanan, lalu ada edit surface style. Di sini bisa pada kontur intervalnya kita ganti. Saya akan rubah menjadi 0,5. Lalu kontur smoothingnya pun akan saya atur. Apply, lalu OK. Lalu bisa juga diatur warna. Nah, kita bordernya akan kita hapus, lalu major minornya akan kita ubah. Nah, seperti ini. Oke, nah hasilnya seperti ini, tinggal kita gambar atau sambung-sambungkan. Nah, jika bingung, kita bisa munculkan nama-nama poinnya dengan cara di point group, lalu all point, klik kanan, lalu properties. Nah, dari sini kita juga bisa merubah poinnya menjadi seperti simbol-simbol lainnya. Nah, mungkin bisa kotak seperti ini, ada bulat. Namun di sini kita akan mengeluarkan deskripsinya saja. Oke. Nah, lagi loading. Nah, ini dia, sudah keluar.
Nah, tinggal kita gambar menggunakan polyline. Kita gambar menggunakan polyline. Nah, ini dia PL. Kita sambung-sambungkan. Nah, seperti ini. Nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Baik, cukup sekian penjelasan pengolahan data dari alat Total Station. Cukup sekian, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.